Cek. Oke, selamat datang di perkuliahan kedua di Fisika 1. Kali ini saya akan langsung membahas mengenai vektor ya. Terlebih dahulu di sini saya akan perkenalkan mengenai komponen vektor dan skalar. Jadi di dunia eksak itu ada banyak perhitungan ya. Ya kayak bilangan tuh ada banyak, bilangan biner, desimal, macam-macam ya. Kemudian kalau di vektor itu ada dua tipe, yaitu vektor yang benar-benar vektor dan skalar. Ya, jadi kalian jangan sampai ketukar satuan ya. Kalau membedakannya bagaimana Pak? Oh, membedakannya gampang. Nah, di sini sudah saya kasih ilustrasi ya, yang saya ambil dari ruang guru. Di situ dijelaskan pakai gambar, jelas banget. Dalam fisika tuh biasanya kita pakai dua besaran. Yang pertama itu besaran vektor dan yang kedua adalah besaran skalar ya. Bedanya adalah kalau vektor itu dia punya nilai dan arah. Jadi dia nggak cuma punya nilai aja ya, tapi dia punya arah. Coba teman-teman lihat yang di gambar sebelah sini ya. Nah, ini ada jejak kaki orang berjalan dari titik A ke titik B ya, namanya si Ratu. Ratu ini berjalan dari barat ke timur. Jaraknya 10 meter gitu ya. Nah, ini yang dinamakan nilai ya. 10 meter ini adalah nilai dari A ke B gitu ya. Nilai dari A ke B. Terus kemudian dia balik lagi dari timur ke barat, dari titik timur ke titik barat, yaitu 10 meter lagi gitu ya. Kalau kita hitung jarak ya, jaraknya itu ya jelas ya, jaraknya dari sini, dari barat ke timur, 10 meter, dari timur balik lagi ke barat, tambah 10 meter ya. Nih, di sini dikatakan jaraknya 20 meter. Tapi kalau kita lihat berdasarkan skalar ya, dia 0. Karena apa? Dia perpindahannya itu nggak ada. Ya. Dia dari barat ke timur, terus balik lagi ke barat ya. Di situ berarti perpindahannya 0. Sudah. Ya. Nggak ada. Jadi di sini jelas banget ya perbedaan antara vektor dan skalar. Jadi kalian jangan kebalik. Nah, besaran vektor biasanya dipakai untuk perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan listrik, magnet, dan lain-lain. Jadi itu bedanya. Oke, saya lanjut dulu. Vektor secara geometris ya. Jadi di sini kita akan belajar vektor itu yang tertulis atau tergambar di media dua dimensi ya. Jadi vektor itu bisa dipakai di 2 dimensi, di 3 dimensi itu bisa ya. Tapi ini secara ilustrasi dulu. Secara geometris vektor itu digambarkan sebagai dua arah garis ya. Nah, dia bisa berlawanan arah, bisa searah secara umum. Kemudian vektor dapat dinotasikan sebagai disimbolkan ya sebagai huruf kecil dengan arah panah di atasnya ya. Teman-teman di sini bisa lihat. Saya kasih coret-coret. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada panahnya ya. Nah, saya panahnya bentuknya begini. Nah, itu yang menunjukkan arah dari vektor tersebut kemana ya. Kalau positif ke kanan, biasanya kalau negatif ke kiri ya. Oke, tapi biasanya ditulisnya sama semua ke arah kanan. Nanti kalau ada negatif ya ditulis aja nilainya itu negatif, misalkan negatif 10 Newton gitu ya. Jadi panahnya tetap ke kanan. Ini yang berlaku umum seperti itu. Atau biasanya kalau teman-teman kesulitan jawab lewat komputer gitu ya, atau lewat media ketik lainnya yang nggak ada simbol kayak gini, cukup ditulis dengan huruf kecil aja ya, huruf kecil. Misalkan vektor A, vektor B, vektor C, dan seterusnya. Nah, coba kalau teman-teman lihat pada gambar ini ya, gambar ini. Nah, ini terdapat ruas garis A, B ya. Simbolnya seperti ini ya. A, B yang artinya ada titik A dan ada titik B, di mana ada arah dari titik A menuju titik B. Ya, makanya disimbolkan seperti ini. Kemudian kita bisa misalkan ya sebagai vektor ya. Vektor merupakan pangkal dari titik A menuju titik B. Makanya ditulis dengan V dengan garis strip gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ya. Garis strip ya. Ini kalau di Microsoft Word nggak ada, jadi harus
copy simbol gitu. Dalam bentuk matriks, maka biasanya nanti kalau kita buat rumus jadi kayak gini. Ya, vektor dari titik A dan menuju titik B, ya. Vektor dari titik A menuju titik B, ya, makanya disimbolkan kayak gini. Nah, nanti ketahuan komponennya, komponen X dan komponen Y, komponen yang membentuk arah ini. Nah, maksudnya nanti di sini akan ada gini, teman-teman. Nah, akan ada begini. Nanti ketemu komponen X-nya berapa, tik 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 tik, ya. Komponen Y-nya berapa. Nah, nanti akan ketemu komponen X dan Y. Dia selalu menggunakan matriks, ya. Kalau komponen vektor pasti selalu menggunakan matriks. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Nah, ini contoh ya. Saya kasih contoh. Contoh nilai vektor dari A, ya. Nah, ini ada suatu gaya atau perpindahan lah ya. Nanti kalau di fisika biasanya kepake di gaya. Gaya, perpindahan, percepatan juga kepake. Ya, anggap aja di sini ada suatu arah yang kita sebut sebagai vektor A. Nah, kita bisa lihat pergeseran arahnya ya, dari sini ke sini, ya. Kita bisa lihat pergeseran arahnya. Nah, pertama untuk mencari nilai komponen X, kita dapat lihat apakah vektor A bergeser dari arah kiri atau ke kanan. Nah, kita buat tahu nilai X-nya ini ya, kita lihat dulu dia gesernya ke arah kiri apa ke kanan. Nah, karena apa? Karena itu akan mempengaruhi, tadi yang akan saya bilang ya, kalau ke kiri biasanya dia negatif, ke kanan itu positif. Nah, kita lihat nih, dia arahnya ke kanan. Ya. Jadi pergeseran X-nya dia ke arah kanan. Oke. Ternyata vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke kanan. Nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oh, benar. Dia bergeser 4 satuan ya. Ini X-nya. Karena kanan. Berarti nilai komponen X itu adalah 4. Ya. Lalu untuk mencari nilai komponen Y-nya, kita lihat pergeseran vektornya di sumbu Y. Ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas pasti positif, ke bawah pasti arahnya negatif. Nah, ini begini, ke atas gitu ya. Berarti dia positif. Nah, di sini kita lihat ada berapa satuan dia bergeser. Anggap ini titik 0 sama 1, 2, 3, 4. Dia bergeser 4 satuan ke atas. Nah, jadi diperoleh bahwa komponen Y-nya adalah 4. Nah, maka nilai vektor A adalah komponen X per komponen A. Ya, kita tulisnya kayak gitu di bilangan matriks. Jadi X-nya 4, Y-nya juga 4. Ya, oke, jadi kalau vektor A berapa? Ya ini, jawabannya ini. Jawabannya ini. Oke, ini basicnya, dasarnya untuk mengetahui nilai dari suatu vektor. Saya lanjut dulu. Kemudian komponen dalam vektor. Ya. Ada apa aja sih komponen dalam vektor ya? Komponen dalam vektor sebenarnya proyeksi ya dari sumbu-sumbu kartesius. Jadi kalau teman-teman kembali ke matematika dasar atau matematika SMA itu dulu pasti pernah belajar ya tentang sumbu-sumbu kartesius. Itu biasanya dalam bentuk proyeksi 2 dimensi atau 3 dimensi. Ya. Kalau 2 dimensi biasanya cukup X dan Y, tapi kalau 3 dimensi dia sampai Z, X, Y, dan Z. Gitu ya. Nah, ini biasanya sumbu-sumbu ini nanti akan dihitung gitu ya, di koordinatnya, sehingga memunculkan satu titik. Vektor yang membentuk sudut selalu dapat diuraikan menjadi 2 buah vektor yang tegak lurus ya. Nih misalkan ini teman-teman bisa lihat di gambar ya. Sorry ini contohnya agak salah ya, meskipun saya ambil dari gambar-gambar di ruang guru, tapi sebenarnya ini salah. Ini AX ya, ini bukan AY tapi AX karena dia berada di sumbu X ya. Ini benar AY. Oke.
vektor pertama terletak pada sumbu X. Nah, ini yang kita sebut dengan AX tadi. Kemudian vektor kedua terdapat pada sumbu Y. Nah, ini. Ya, cukup sampai ujung panahnya ini. Ya. Karena dia nanti yang akan membentuk koordinat di sini. Jadi komponen AX dan komponen AY akan membentuk koordinat di sini. Ya. Yang tadi sudah kita hitung bareng-bareng di contoh sebelumnya, ya. Nah, ini adalah komponen-komponen dari vektor. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat ada theta, ya ini kita sebut sebagai theta. Ya. Ini adalah sudut, ya, besaran sudut, ya. Besaran sudut dari atau yang terbentuk dari vektor arah vektor. Nah, arah vektor ini akan membentuk sudut. Nah, ini yang kita simbolkan sebagai theta. Oke. Jadi sebenarnya theta ini nanti kalau misalkan sudah di 3 dimensi nggak cuma satu ya teman-teman, ada banyak. Oke. Ini karena contohnya 2 dimensi aja. Oke, sampai sini jelas komponen dalam vektor. Saya lanjut dulu. Sudut, ya. Sekarang sudut. Berdasarkan gambar di samping ya, sebelah sini ya, ditunjukkan sebuah vektor A, ini vektor ini yang warna kuning ini, yang dapat diuraikan menjadi komponen vektor pada sumbu X, yaitu ini masih salah ya gambarnya teman-teman. Tadi sudah saya koreksi. Ini AX, ya, yaitu AX dan vektor komponen vektor pada sumbu Y, yaitu AY. Misalkan ya, sudut antara vektor A dengan sumbu X itu adalah theta, maka besarnya AX dan AY dapat kita peroleh menggunakan rumus sinus dan kosinus. Nah, kenapa harus pakai sinus dan kosinus? Nah, ini ada kaitannya dengan matematika trigonometri ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya, bentuknya, iya betul, segitiga. Ya, segitiga tuh banyak, nggak hanya siku-siku, dan itu sudah ada di pelajaran trigonometri. Oke. Kemudian kita lihat ini rumus yang dihasilkan untuk mencari AX. Ya. Untuk mencari nilai AX, AX itu yang ini ya teman-teman. Nah, ini AX. Untuk mencari AX, ini kita menggunakan rumus A cos theta. A, ini yang warna orange ini, cos theta. Cos dari nilai sudutnya. Ya. Sedangkan untuk mencari AY, ya, mencari AY ini, dia menggunakan rumus sin. Ya. Lagi-lagi kalau di trigonometri itu pasti dia menggunakan sudut atau permukaan yang terdekat. Ya, dia nggak mungkin pakai yang terjauh. Kenapa? Kenapa di sini X dia menggunakan cos? Karena ini yang terdekat, sudut yang terdekat. Ya, kenapa untuk AY nggak pakai cos juga Pak? Kan dekat juga. Oh nggak. Coba kalau teman-teman lihat, nah di sini kan kita nggak punya permukaan X ya. Di sini kita nggak punya garis X. Adanya di bawah sini. Kalau ini udah ketemu, ya makanya nggak mungkin kita pakai sudut sebelah sini. Nah, makanya kita pakai sinus biar tetap bisa pakai ini. Itu ya, yang terdekat ya. Atau yang berhadapan, yang berdekat dan berhadapan. Permukaannya ini ya, yang saya maksud permukaannya tuh ini nih. Ini, garis ini dan garis ini. Coba nanti diingat-ingat lagi di pelajaran matematikanya. Nah, oke, sampai sini saya harap teman-teman udah paham bagaimana cara mencari AX dan mencari AY, ya, mencari komponennya ini. Nah, kalau kita ingin mencari komponen vektor dari suatu vektor yang membentuk sudut di salah satu sumbu, maka kita dapat menggunakan perbandingan cos yang tadi saya bilang ya, perbandingan cos untuk sumbu yang jaraknya paling dekat. Ingat, paling dekat di sini sudah saya kasih cetak tebal ya. Selalu yang paling dekat. Kemudian sementara itu kita dapat menggunakan perbandingan sinus untuk mencari komponen vektor yang lain. Karena sudut yang terdekat di sini tidak diketahui atau di sini tidak diketahui. Ya, sudut terdekat dengan Y ini tidak diketahui. Itu ya. Oke. Oke, saya lanjut dulu. Ini untuk sudut. Semoga clear, paham dulu. Lanjut ke contoh soal. Ya, contoh soal.
Nah, di sini ada sebuah vektor ya, yang panjangnya 20 cm. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Panjangnya ini 20 cm dan dia membentuk sudut 30 derajat. Tetanya 30 derajat terhadap sumbu X yang positif. Kenapa dikatakan X positif? Karena arahnya ke kanan, betul. Ya, seperti ada gambar ini. Komponen vektor tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah, nah, kita cari nilai AX dan AY-nya. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini saya sudah buat video tutorialnya. Ya, tinggal teman-teman tonton, kita tonton bersama ya. Oke. Ini jawabannya ya, kenapa bisa ketemu kayak gini. Nah, ini ada di videonya, kita tonton bersama. Jadi contoh soal, tadi dikatakan bahwa sebuah vektor ini panjangnya 20 cm, dia membentuk sudut 30 derajat. Dan sumbunya positif ya, karena dia ke arah kanan, ininya naik ke atas dan ke arah kanan. Kalau negatif itu dia pasti ke bawah atau ke sebelah kiri. Panasnya ini, kalian kalau lihat panasnya, kalau belajar vektor, kalau lihat panasnya, karena kita belajar arah. Kemudian carilah komponen-komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti komponennya ini ya, AX dan AY. Vektor A berdasarkan sumbu X dan vektor A berdasarkan sumbu Y. Ini yang kita cari ya. Oke. Yang pertama kita cari vektor komponen vektor sumbu X dulu ya. X. Rumusnya dia menggunakan kosinus. Vektor A kosinus theta. Nah, theta ini apa? Theta adalah sumbunya. Kenapa dia menggunakan kosinus? Karena kita cari ini. Kita cari ini. Komponen vektor yang ini. Sampai batas panas ini. Karena ini yang kita pengen cari. Makanya kita menggunakan kosinus. Kenapa menggunakan kosinus? Karena kita selalu menggunakan sudut terdekat. Ya, sudut terdekat. Nah, AX ini sudut terdekatnya adalah 30, maka dia menggunakan cos. Itu simpelnya aja. Cara mengingatnya seperti itu, selalu gunakan sudut terdekat ya, atau permukaan terdekat. Kemudian kita lanjutin. A ini 20 cm. 20 cm. Kemudian dikali kosinus 30 derajat. Ini. Kemudian kita terusin di bawahnya. 20 cm. 20 cm. Nah, cos 30 itu berapa? Nah, ini kalian harus ingat ya. Biasanya dalam trigonometri, kalau kalian belajar di matematika dasar, itu pasti belajar ya kosinus, tangen, sinus. Dalam trigonometri itu biasanya selalu perlipatan setengah akar sekian gitu ya. Keluar ini di soal. 30 adalah setengah akar 3. Hasilnya adalah 10 akar 3 cm. Kenapa saya katakan 10 akar 3? Dapat dari mana? Ya ini. Ini korek. Tinggal 10 kali 1, 10. Ya udah 10 akar 3. Ya. Ketemu komponen AX-nya 10 akar 3. Kemudian kita cari yang komponen sumbu Y. Atau AY. Kemudian kita lihat lagi ke gambar ya. Ini Y. Dalam vektor ini ingat ya, cari sudut atau permukaan terdekat. Kalau menggunakan cos nggak mungkin, karena kalau menggunakan cos harusnya sudutnya di sana.
kan di sana nggak ada perpindahan vektor di sana. Nah, akhirnya ya sudah, kita tetap pakai sudut jak ini, tapi akhirnya pakai sinus, nggak pakai cos lagi. Sekarang rumusnya jadi begini, AY sama dengan A sin theta. Ya, theta. Lanjutin lagi, A itu 20 cm sin 30 derajat. Lanjutin lagi, 20 cm sin 30 berapa? Tadi sudah saya jelaskan, kembali urutannya kebalik dengan cos perlawannya. Sin 30 adalah setengah. Ini kalau dikali bisa nggak kaginya? Bisa ya, dikali ya. Hasilnya ini tinggal 10 kali 1 10 cm ya. Ketemu. Jadi komponennya adalah ini 10 cm dan yang ini yang AX adalah 10 akar 3 cm. Jawabnya gini aja, ini udah selesai. Ya kalau mau dihitung akar 3 nggak apa-apa ya, karena ini jadinya koma-koma. Ini aja. Sampai sini semoga paham dulu ya, ini basic banget bagaimana cara menghitung komponen vektor sebelum kita lanjut ke materi, lanjut ke bahasan lainnya. Oke, semoga tadi lihat video penyelesaian contoh soal, semoga paham ya. Sekarang saya akan lanjut dulu langsung ke vektor dalam bidang 2 dimensi ya. Jadi untuk komponen-komponen vektor, dasar-dasar penghitungan komponen vektor, teman-teman saya anggap sudah clear, paham. Kemudian di sini ada vektor bidang 2 dimensi ya. Pada vektor 2 dimensi kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Jadi ada posisi. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar yang samping ini ada titik R, P dan Q. Nah, ini mereka masing-masing punya posisi. Posisi R itu di mana, posisi Q di mana, dan P di mana gitu ya. Nah, vektor posisi ya adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0 di sini. X-nya 0, Y-nya juga 0 ya di sini nih. Nih, dia berpangkal di sini. Semua mau arahnya positif atau negatif pasti berpangkal dari sini. Dan berujung pada suatu titik X dan Y. Kenapa X dan Y? Karena dia 2 dimensi. Ya, kalau 3 dimensi dia ada 3 titik, X, Y, dan Z. Contohnya, misalkan di sini P, ya, koordinat atau posisi P. Dia berada pada X-nya 4, kemudian Y-nya 2. Ya. Jadi dia kalau ditulis dalam kurung 4,2. Ya. Maaf jelek saya pakai mouse. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia kalau menulis koordinat bentuknya kayak begini ya, X, Y. Ya, kalau sebelumnya kan tadi kita mencari komponen menggunakan matriks ya. Ini beda lagi penulisannya. Penulisan koordinat. Nah, kalau kamu perhatikan gambar di sini ya, terdapat 2 buah ruas yaitu OP atau 0 ya, 0P dari arah 0 menuju titik P ya. Ini kan gambarnya seperti ini. Vektor dari arah 0 menuju P dan 0 menuju R. Kita misalkan ruas garis 0P ini dengan vektor P ya, kita sebut sebagai vektor P di sini. Ya, pergerakan ini kita sebut sebagai vektor P. Kemudian 0R kita sebut sebagai vektor R gitu ya. Dan di sini juga ada ya, Q gitu ya. Nanti akan kita sebut sebagai vektor Q juga. Nah, ini termasuk vektor posisi karena mereka memiliki 2 pangkal koordinat. Ya, di mana 0 adalah 0,0, kemudian ujung titik P ini ada di berapa tadi? 4
2 ya, 4,2. Kemudian pangkal R ini dia ada di berapa? 2,4 gitu ya. Ya. Makanya kita sebut dia sebagai koordinat posisi. Titik Q ya, ini pada koordinat Cartesius, ini namanya koordinat Cartesius ya teman-teman, yang kayak begini bentuknya. Terus titik Q pada koordinat Cartesius di atas juga bisa menjadi vektor posisi. Ya, jika kamu tarik garis lurus dari pusat koordinat ya, dari pusat koordinat di sini menuju titik Q. Ini kita tarik cerut. Nah, dia jadi punya vektor posisi. Ya. Nah, nilai vektor posisi akan sama dengan koordinat titik ujungnya. Jadi vektor posisi yaitu posisinya ini ya. Tadi 4,2 tadi di sini ya. Udah kita lihat bareng-bareng 4,2 dan vektor posisi R. Dia juga punya nanti sama, yaitu berapa di sini kita lihat 5 dan 5. Jadi vektor posisi untuk Q adalah gini ya, 5, X-nya 5, Y-nya 5. Atau kalau mau ditulis dalam nilai vektor seperti ini. Ya, arahnya positif. Kemudian dalam bentuk matriks 5 gitu ya. Ini 5 ya teman-teman ya. Maaf saya pakai mouse soalnya. Ya, saya anggap teman-teman ngerti lah ya. Gitu ya. Jadi nanti akan punya nilai yang sama seperti ini. Dia punya vektor posisi. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang di sini gambar baru lagi, gambar beda lagi ya. Nah, ini kalau diagram Cartesius yang lengkap kayak begini teman-teman. Ya, dia kalau ke kanan positif, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif. Nah, ini jelas ada arahnya ya. Nih, lihat arah panahnya kemana. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Nanti di sini juga akan kelihatan positif negatifnya nih, lihat ya. Angkanya juga ikut. Nih, ya. Oke. Terdapat vektor AB. AB ya. Dia arahnya ke kiri 10 satuan. Kenapa ditulis minus? Minus ya. Kenapa tulis minus? Karena dia arahnya ke kiri 10 satuan. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar, 10 satuan ya. Dia 10 satuan ke arah kiri. Makanya tulis minus. Dan ke atas 2 satuan. Dari A ke B, dia 2 satuan. Kita lihat. Ini ya. Tuh. 2 kolom, 2 satuan. Tapi arahnya positif ya, karena dia ke atas bukan ke bawah. Makanya di bawah tetap 2. Misalkan arah OA atau arah 0 titik pusat ke A ya, itu kita ibaratkan sebagai vektor A, dan arah 0 ke B ini kita ibaratkan sebagai vektor B ya, vektor B dan vektor A tadi. Sehingga arah vektor A dan vektor B merupakan posisi yang memiliki nilai berapa? Kalau A, coba lihat A, posisinya nilainya ya 6, X-nya 6, Y-nya 5. Iya benar, sekarang benar ya. Dan kalau B, nilainya berapa? Nilai posisinya, coba lihat, X-nya minus 4. Ya, kemudian Y-nya 7. Iya benar. Minus 4 dan 7, benar ya. Oke. Jika kita menghitung nilai vektor B minus vektor A, ya, jadi kalau nilai ini dikurangi nilai ini, ya, itu akan dihitung dalam rumus seperti ini. Dengan cara seperti ini. Yang artinya arah dari 0 ke B, ya, dikurangi arah 0 ke A. Kita taruh koordinatnya, ya.
nilai vektor B tadi berapa? Yaitu minus 4 dan 7 dikurangi arah vektor A 6 dan 5 ya, dikurangi. Ya. Sekarang ini minus 4 dikurangi 6. Ya. Teman-teman jangan ketukar ya. Kalian harus bisa menjumlahkan atau mengurangi nilai negatif dan nilai positif, jangan ketukar. Apalagi perkalian gitu ya. Minus kali minus jadinya positif gitu ya. Jangan kebalik. Oke, minus 4 dikurangi 6 jadi minus 10 ya. Bukan plus 2 ya, bukan, tapi minus 10. Kemudian 7 dikurangi 5 2. Oke, jadi hasilnya adalah minus 10 2. Nah, hasil ini ternyata teman-teman sama dengan nilai vektor A ke B ya. Coba cek. Iya, sama kan? Nah, jadi lagi-lagi rumus trigonometri sebenarnya juga berlaku lagi di sini ya, sama. Berlaku lagi di sini sama. Di mana permukaan segitiga ya, kayak Pitagoras ya. Pitagoras ini dikurangi ini, nanti hasilnya adalah ini. Itu ya. Masih ingat kan ya Pitagoras ya? Nah, nanti kalau lupa tanya lagi dosennya. Oke. Artinya vektor AB tadi dapat diperoleh menggunakan posisi titik B dikurangi ya, dikurangi ini gitu ya. Bisa ya, sama dengan cara Pitagoras. Gitu ya. Sama. Oke, nanti kalau dipersimpel jadinya kayak gini rumusnya ya. Saya lanjut dulu. Sekarang panjang vektor. Ya, panjang vektor juga harus kalian ukur. Karena nanti kalau kalian sudah belajar gaya, itu nanti akan perlu untuk menghitung panjang vektor ini. Ya. Misalkan vektor R. Nah, ini kalau kita lihat gambar di samping ini ya. Vektor R yang merupakan titik dari 0 ke R. Ya. Vektor R dapat dinyatakan dengan RXY. Coba lihat, RXY. Ya, benar ya. Pada gambar di samping ya, 0, P, dan R membentuk segitiga. Benar nggak? 0, P, sama R. Oh, benar ya, bentuk segitiga. Kemudian bentuknya siku-siku. Yes, benar. Kemudian dengan sisi alas X. Ini ya, sisi alasnya X. Ya, sisi alasnya X. Kemudian dinotasikan dengan ini. Ini di sini ada kurung kurawalnya, teman-teman ya. Jadi kalau nulis simbol jangan sampai salah. Simbolnya seperti ini. Nah, ada garisnya, garis vertikalnya. Oke. Dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nah, contoh ya, misalkan ada contoh. Diketahui vektor A adalah minus 3, minus 4. Dan B adalah minus 5, 1. Maka tentukan nilai A dan B. Ya, nilai A dan B. Bagaimana cara ngerjakannya? Nah, pertama-tama kalian gambar dulu kayak gini nih. Serot. Habis itu cari titik, kalian bentuk titik A. Titik A itu ada di minus 3, misalkan ke arah sini ya. Minus 3 dan minus 4. Nah, di sini. Sini adalah A. Nanti B juga. B adalah 1 di sini minus 5. Wah, minus berarti kemana Pak? Ke bawah lah ya. Nah, ke sini ya. Sini B. Maka tentukan apa tadi? Tentukan panjang vektor A. Panjang vektor A. Nah, ini tentukan panjang vektor A dan tentukan panjang vektor B. Nah, ingat ya, panjang vektor. Oke. Caranya adalah seperti ini. Kita pakai rumus Pitagoras ya, seperti yang sebelumnya. Panjang vektor A adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya.
panjang vektor B juga sama, X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Jadi nanti kalau dicari hasilnya ketemu 5 satuan panjang dan akar 26 satuan panjang. Oke. Ini sebenarnya basic di matematika dasar ya, jadi teman-teman lebih mengingat lagi aja. Berhubungan soalnya. Ya. Karena untuk vektor 2 dimensi ini nanti akan banyak soal menggunakan contoh segitiga. Jadi diingat-ingat lagi pelajaran Pitagorasnya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam bidang 3 dimensi. Tadi yang 2 dimensi udah clear ya, jelas. Nah, sekarang 3 dimensi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 3 dimensi ini dia punya 3 titik koordinat ya. X, Y, dan Z. Nah, kalau teman-teman lihat sebelumnya kan penulisan matriksnya dia hanya 2 kan, X dan Y, hanya sampai sini aja kan. Nah, sekarang dia jadi ada 3, X, Y, dan Z. Nah, ini yang membuat dia berbeda dari yang 2 dimensi. Ketiga sumbu tersebut, X, Y, Z tadi, saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Penulisan vektor 3 dimensi dalam bentuk matriks sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 2 dimensi ya, sama tadi, hanya nambah 1 Z. Misalnya ya, misalnya gambar di sini, vektor P terdiri dari 3 titik. Nih, cari vektor P. Nah, ini P terdiri dari 3 titik, yaitu titik X, Y, dan Z. X-nya berapa? X-nya itu 3, ya. Y-nya itu 4, dan Z-nya itu 1. Nah, gitu ya. Sehingga kalau ditulis jadinya kayak begini. Lanjut lagi. Panjang vektor pada media 3 dimensi. Nah, lalu Pak, bagaimana kalau tadi kan panjang vektor dalam 2 dimensi kan menggunakan Pitagoras. Ya, bisa menggunakan Pitagoras. Saya katakan bisa menggunakan Pitagoras. Kemudian kalau 3 dimensi bagaimana? Coba lihat gambar di samping lagi ya. Ini rumus panjang vektor 3 dimensi. Ya, dia selalu pakai ini ya. Apa? Kurung kurawal kalau saya sebutnya ya. Di antara simbol vektornya. Jangan salah tulis simbol. Nah, misalkan diketahui vektor A, ya, vektor A adalah 3, minus 1, 2. Maka tentukan panjang vektor A. Ya, ini titiknya udah ketemu nih, titik koordinatnya udah ketemu. Terus panjang vektornya berapa? Nah, caranya adalah menggunakan rumus yang ini. Ya, masih sama, dia menggunakan dalil Pitagoras juga. Ya. Coba kita masukkan ya, nanti jadinya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya. X-nya berapa? 3. 3 kuadrat ditambah Y-nya ini minus 1 kuadrat plus Z kuadrat. Z-nya ini 2 ya. Jadi 2 kuadrat. Jadi kalau disederhanakan akar dari 9 ditambah 1 ditambah 4. Hasilnya adalah akar 14. Sampai sini aja sudah selesai sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau sederhanakan nanti bentuknya desimal, nggak apa-apa ya, sama aja. Jadi panjang dari vektor A adalah akar 14 ya, jelas ya, nggak beda jauh kan sama yang 2 dimensi, hanya dia nambah 1 titik aja, titik koordinat tadi yaitu Z ya. Oke. Kemudian setelah teman-teman sudah paham vektor 2 dimensi dan 3 dimensi ya, di sini saya akan perjelas lagi mengenai resultan hasil dari penjumlahan vektor atau pengurangan vektor ya. Karena di sini banyak banget, mungkin teman-teman di semester kemarin sebelum mengulang ini udah dijelasin sama Pak Naim bagaimana cara mencari resultan vektor. Nah, kalau di fisika ini sering banget kita pakai R ini, resultan ini, rumus R ini. Karena nanti untuk mencari pergeseran
gaya gitu ya. Sering banget. Makanya ini akan saya ulangin lagi, akan saya perjelas lagi di sini ya. Anggap aja sebagai rangkuman ya. Saya yakin teman-teman paham juga. Ini saya langsung kasih contoh soal ya dan gambar ilustrasi di sebelah kanan supaya teman-teman ingat-ingat lagi mengenai resultan vektor, penjumlahan, pengurangan dari vektor ya. Saya kasih ilustrasinya di sebelah kanan sini. Misalkan yang mau dicari apa, ini X-nya ya. Apa yang harus ditambah, vektor nilai vektor yang mana itu udah ada di sini. Langsung aja ke contoh soal biar teman-teman lebih paham. Misalkan diberikan dua buah vektor gaya ya dengan besaran masing-masing sama yaitu 10 Newton ya di gambar berikut ya. Gaya pertama, gaya itu kan tulisannya F ya teman-teman. Jadi nanti kalau di fisika kita selalu pakai simbol-simbol yang berkaitan dengan fisika ya. Kalau sebelumnya tadi kan matematis saja. Oke, gaya F1 10 Newton dan yang F2 juga 10 Newton. Ya. Akhirnya membentuk sudut 60 derajat ya, tetanya 60 derajat. Ya. Jika sudut yang terbentuk adalah 60 derajat, maka tentukan nilai resultan dari kedua vektor. Artinya nilai resultan, nilai dari penjumlahan kedua vektor atau kedua pergerakan gaya tersebut. Ya. Caranya gimana Pak? Caranya adalah dengan menggunakan rumus ini. Ya, rumus ini. Sama juga ini sebenarnya mirip-mirip Pitagoras juga, cuman dia nanti ketambahan ini teman-teman. Nah ini ya. Kalau teman-teman bisa menghafal, dihafalin aja ya, karena sebenarnya hampir mirip rumusnya. Oke, resultan untuk dua buah vektor yang sudah diketahui sudutnya ya, teman-teman sekali lagi yang sudah diketahui sudutnya itu adalah dengan kita masukin aja ke sini F1 kuadrat plus F2 kuadrat ditambah ya, karena ini adalah penjumlahan dari dua vektor. Ditambah 2F1 F2 cos alfa atau cos theta ya, cos dari sudut yang terbentuk. Nah, oke. Nah, sehingga hasilnya nih R-nya atau resultan adalah 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat plus 2 dikali 10 kali 10 cos 60. Disederhanakan ya, cos 60 adalah ya setengah atau dibentuk desimal jadi 0,5 ya. Kemudian 2 dikali 10 kali 10 kita sederhanakan jadi 10 akar 3 ya. 10 akar 3. Kemudian akar dari 300, sorry. Ini tadi kita jumlahin semua jadi 300, kemudian akar dari 300 adalah 10 akar 3. Ya. Jadi resultan atau penjumlahan dari kedua gaya tersebut yang membentuk sudut 60 adalah 10 akar 3 Newton. Itu ya teman-teman. Oke. Saya lanjut lagi. Sekarang masih resultan juga ya. Sekarang pengurangan ya. Jadi di sini ada contoh soal dua buah vektor dengan kecepatan, sekarang kecepatan ya. Kecepatan P dan Q masing-masing 40 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Jadi kita gambar dulu sudut P itu dia 40 meter per sekon. Ya, ini sudut P. Oke. Kemudian sudut titik Q adalah 20 meter per sekon. Ini Q. Dia membentuk sudut 60 derajat ya. Jadi kita bayangin ada dua motor gitu ya. Dua motor, yang satu kecepatannya 60 meter per sekon, yang satunya kecepatannya 20 meter per sekon. Jadi dia membentuk sudut gini kan. Nah, sudutnya gini. Oke. Tentukan selisih kedua vektor tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau selisih? Ingat ya, biasanya untuk memahami soal cerita itu kalian harus teliti membaca soalnya ya. Ini selisih kedua vektor.
artinya ada pengurangan. Nah, rumusnya masih sama teman-teman, kayak yang sebelumnya. Cuman di sini kita perjelas lagi. Selisih dari panjang vektor yang pertama dikurangi panjang vektor yang kedua. Kita masih menggunakan rumus yang sama, cuman di sini kita kasih pengurangan, selisih. Ya. Kalau sebelumnya tadi kan dia ditambah. Ya, ditambah karena dia resultan, penambahan, ya. Kalau ini selisih, ya, dari kedua vektor. Makanya di sini ada minus. Nah, itu yang untuk membedakan. Cuman beda itu aja rumusnya, masih sama sisanya. Ya, jadi kita tinggal masukin 40 ya, 40 kuadrat ini ditambah 20 kuadrat dikurangi 2 kali 40 kali 20 ya. Cos sudut yang dibentuk 60. Ya, jadi kita akar semuanya. Cos 60 tadi 0,5 ya. Kita lihat 40 kuadrat tambah 20 kuadrat berapa? Dikurangi segini, jadi akar dari 1200. Akar 1200 adalah 20 akar 3. Ini karena satuannya masih sama ya. Ingat, hati-hati teman-teman juga harus teliti ya. Kita sebelumnya udah belajar tentang satuan ya. Di sini satuannya adalah meter per sekon, turunan ya. Kalau misalkan berbeda kemana Pak? Yang satunya kilometer per sekon, yang satunya meter per sekon. Disederhanakan dulu, disamakan. Ya, kalian bisa ambil sama-sama kilometer per sekon atau dijadikan sama semua meter per sekon. Ini karena dua-duanya udah sama, jadi nggak perlu disederhanakan. Ya, ingat di pertemuan kemarin juga sudah dipelajari. Nah, maka hasilnya cukup juga menggunakan meter per sekon. Ya. Oke. Sampai sini semoga paham ya mengenai vektor. Oke, nanti saya akan kasih contoh soal ya, contoh soal untuk dikerjakan di listen activity. Silakan dikerjakan. Klik latihan soal di bawah ya, di bawah ini ada tombol latihan soal. Klik aja. Habis itu kerjakan soalnya dengan waktu yang tersisa kan di sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Sebelah sini. Sebelah sini atas nih akan ada waktu yang terus berjalan nanti ya. Silakan kerjakan sampai waktunya habis. Kalian latih soalnya secara mandiri. Nanti kalau misalkan bingung silakan hubungi saya lewat WhatsApp. Nanti akan saya berikan tutorial bagaimana cara mengerjakannya kalau kalian masih bingung ya. Nanti akan personal, bisa saya video call lewat WhatsApp, akan saya ajarin secara personal. Ya, berhubung cuma 3 jadi gampang. Oke, sekian dulu materi kita mengenai vektor. Minggu depan kita akan lanjut lagi terus gitu ya. Semoga jalan sesuai rencana supaya cepat selesai. Jaga kesehatan selalu dan terima kasih.